Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Alhamdulillahirabbil alamin. Salatun wassalamun ala habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah Subhanahu wa taala masih memberi kita begitu banyak nikmat. Sampai saat ini kita masih diberikan begitu banyak nikmat sehingga kita masih bisa melaksanakan segala kegiatan kita pada hari ini. Selawat berangkaikan salam tak lupa marilah kita panjatkan kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Semoga kita menjadi umatnya yang setia yang akan mendapatkan syafaatnya nanti yaumil akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Pada kali ini saya akan melanjutkan tugas perbaikan nilai dari fatwa zakat atau studi fatwa zakat, yang mana saya akan membahas tentang buku Fatwa MUI tentang zakat. Pengertian zakat. Secara bahasa, kata zakat mempunyai beberapa arti, yaitu an-nama atau pertumbuhan atau perkembangan, at-tahartu atau kesucian, al-barokah atau keberkahan, kasro al-khair atau banyak kebaikan, dan as-salu keberesan. Sesuatu itu atau zakat berarti tumbuh dan berkembang, dan orang yang diberi sifat zakat berarti orang itu baik. Sedangkan secara istilah, zakat berarti meskipun para ulama mengemukakannya dengan redaksi yang berbeda antara satu dengan lainnya, akan tetapi pada prinsipnya sama, yakni zakat adalah pemberian hak kepemilikan atas bagian harta tertentu kepada orang tertentu yang telah ditentukan oleh syariat semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Sebagian harta yang dikeluarkan oleh orang kaya untuk saudara-saudaranya yang fakir dan untuk kepentingan umum yang menjadi kebutuhan vital bagi masyarakat. Kata pemberian hak kepemilikan tidak termasuk di dalamnya sesuatu hukumnya boleh. Oleh karena itu, jika seseorang memberi makanan kepada anak yatim dengan niat zakat, maka tidak cukup dianggap sebagai zakat, kecuali jika orang tersebut menyerahkan makanan kepada anak yatim itu, sebagaimana jika orang tersebut memberi pakaian pada anak yatim. Hal itu dengan syarat anak yatim tersebut memahami dengan penerimaan barang. Lain halnya jika orang tersebut dikenai hukum atau keputusan untuk memberi nafkah anak-anak yatim. Kata sebagian harta mengeluarkan tidak memasukkan manfaat barang harta. Kalau seorang membiarkan orang fakir tinggal di rumahnya selama setahun sembari niat berzakat, maka ini tidak cukup menjadi zakat orang tersebut. Bagian tertentu, maksudnya kadar yang harus dibayar atau dikeluarkan harta tertentu adalah nisab yang ditentukan melalui syarat. Orang tertentu adalah orang-orang atau kelompok yang berhak menerima zakat, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah At-Taubah ayat 60. Kedudukan zakat di Al-Quran. Berbicara tentang zakat, sesungguhnya turun perbincangan hubungan antar manusia atau kemanusiaan, suatu kenyataan bahwa manusia diciptakan dalam keadaan yang tidak sama. Ada yang kaya, ada yang miskin. Yang miskin memerlukan orang kaya dan yang kaya memerlukan orang miskin. Ini berarti adanya hubungan timbal balik atau simbiosis mutualisme yang tak terhindarkan. Salah satu fungsi zakat adalah merajut hubungan kedua belah pihak agar kehidupan mereka berjalan secara harmonis. Oleh karena itu, persoalan ini bukan saja menjadi perhatian agama Islam, tetapi semua agama samawi. Bahkan agama Ardi pun juga memberikan penekanan agar orang-orang kaya tidak bertindak semena-mena. Hal ini senada dengan pernyataan Syekh Yusuf Al-Qaradawi yang menyatakan bahwa agama-agama langit sesungguhnya yang lebih kuat dan lebih dalam seruannya atau ajakannya daripada buah pikiran filsafat, agama ciptaan, dan ajaran apapun dalam melindungi orang-orang miskin dan lemah. Dan saya tidak membayangkan seruan nabi-nabi andai tidak berisi kemanusiaan yang oleh Al-Quran dinamakan zakat. Bila kita memeriksa Al-Quran, kita temukan sejumlah ayat yang berbicara tentang masalah ini melalui para nabi seperti Ibrahim, Ishak, dan Yakub. Waja'alnuhum a'imata yahduna bi amrina wa auhayna ilaihim fi'lal khairati
wa iqamas sholawati wa ita'az zakati wa kanu lana abidin. Kami telah menjadikan mereka itu sebagai pemimpin-pemimpin yang memberi petunjuk dengan perintah kami dan telah kami wahyukan kepada mereka agar mengerjakan kebajikan, mendirikan sholat, menunaikan zakat, dan hanya kepada kami mereka selalu menyembah. Di ayat Quran selanjutnya, wa kana ya'muru ahlahu bis sholawati waz zakati wa kana inda rabbih mardiya. Dan ia menyuruh ahlinya untuk sholat dan menunaikan zakat, dan ia adalah seseorang yang diridhoi di sisi Tuhannya. Quran surah Maryam ayat 55. Di ayat Quran selanjutnya, wa ma amiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa awayukimu sholata wa yu'tu zakata wa zalika dinul qayyimah. Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatannya kepadanya dalam menjalankan agama yang lurus, dan supaya mereka mendirikan sholat dan menunaikan zakat. Yang demikian itulah agama yang lurus. Quran surah Al-Baqarah ayat 5. Dan di dalam as-sunnah, zakat adalah rukun ketiga dari 5 rukun Islam. Zakat disyariatkan pertama kali ketika di Mekah, namun belum ditemukan harta yang wajib untuk dizakati. Dan kadarnya pada tahun kedua Hijriah, atas pendapat yang masyhur dikatakan bahwa jenis zakat, kadar, dan ketentuannya dijelaskan secara terperinci. Ayat yang turun di Madinah menegaskan zakat itu wajib dalam bentuk perintah yang tegas dan instruksi pelaksanaan yang jelas. Dalam Al-Quran surah Al-Baqarah misalnya terdapat pernyataan berikut: dirikanlah sholat dan tunaikanlah dan bayarlah zakat. Juga terdapat berbagai bentuk pernyataan dan ungkapan yang menegaskan wajibnya zakat tersebut. Selain Al-Quran dan cukup banyak berbicara tentang zakat, hadis Nabi SAW pun juga sangat banyak yang memperbincangkan tentang zakat. Sangat banyak yang memperbincangkan tentang zakat, diantaranya adalah hadis dari riwayat Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Ia berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, Islam dibangun di atas 5 pondasi: bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah, menegakkan sholat, mengeluarkan zakat, haji ke Baitullah, dan puasa di bulan Ramadan. Hadis riwayat Bukhari. Abu Ashim Ad-Dalhaq bin Makhlad telah menceritakan kepada kami dari Zakaria bin Ishaq, dari Yahya bin Abdullah bin Saifi, dari Abu Ma'bad, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahwa Nabi Muhammad SAW mengutus Mu'adz ke Yaman. Kemudian beliau berkata, ajaklah mereka untuk bersaksi bahwa tiada sesembahan yang hak selain Allah dan bahwa aku adalah utusan Allah. Jika mereka menaati hal itu, maka beritahulah mereka bahwa Allah telah mewajibkan kepada mereka 5 kali sholat dalam sehari semalam. Jika mereka menaati hal itu, maka beritahulah mereka bahwa Allah telah mewajibkan kepada mereka sedekah atau zakat pada harta-harta mereka yang diambil dari orang-orang kaya dan diberikan kepada orang-orang fakir mereka. Jika hal ini mereka penuhi, hendaklah Anda hindari harta benda mereka yang berharga, dan takutlah pada doa orang yang teraniaya, karena diantaranya dengan Allah tidak ada hijab. Hadis riwayat Bukhari. Al-Quran adalah konstitusi sumber perundang-undangan Islam yang utama. Oleh sebab itu, Al-Quran hanya mengandung asas-asas dan prinsip-prinsip umum tentang suatu masalah, tidak menegaskan secara mendetail dan terperinci, terkecuali apabila terdapat hal-hal yang dikhawatirkan menimbulkan keraguan kerancuan. Dalam kondisi seperti ini, sunnah atau hadis merupakan intervensi lisan, pelaksanaan konkret apa yang dinyatakan Al-Quran, menjelaskan yang belum jelas, mempertegas yang belum tegas, memberi batasan yang masih samar, dan memperkhusus apa yang masih terlalu umum. Allah berfirman, dan kami turunkan kepadamu Al-Quran agar kamu menerangkan pada umat manusia apa yang telah diturunkan kepada mereka dan supaya mereka memikirkan.
Dalam hal masalah ini, sunnah datang memperkuat Al-Quran dengan kewajiban zakat. Banyak hadis yang berbicara mengenai hal ini, seperti sabda Nabi Muhammad SAW ketika beliau mengurus Mu'az bin Jabal untuk menjadi qadli atau hakim di Yaman, dengan sabdanya sebagaimana maksud hadis di atas. Hadis ini secara jelas mengajarkan kepada kita bahwa apa yang diperintahkan oleh Al-Quran, maka hadis pun memerintahkan pula. Dan umat Islam harus menjalankan perintah hadis sebagaimana menjalankan perintah Al-Quran. Hal ini dinyatakan oleh Allah dalam surah Al-Hasyr ayat 7 yang artinya, apa yang diberikan Rasul kepadamu maka terimalah, dan apa yang dilarangnya maka tinggalkanlah, dan bertakwalah kepada Allah karena sesungguhnya Allah sangat keras hukumannya. Hukum zakat. Para ulama sepakat bahwa membayar zakat hukumnya wajib, yaitu berpahala jika dilaksanakan dan berdosa jika ditinggalkan. Banyak ayat Al-Quran atau hadis yang menegaskan kewajiban ini, antara lain wa aqimus sholata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in, dan dirikanlah salat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah bersama orang-orang yang rukuk. Quran surah Al-Baqarah ayat 43. Khudz min amwalihim shadaqata tutahhiruhum wa tuzakkihim bima wasala alaihim inna salataka sakanul lahum wallahu sami'un alim. Ambillah zakat dan sebagian harta dari mereka, dan dengan zakat itu untuk kamu membersihkan dan mensucikan mereka, serta berdoalah untuk mereka, sesungguhnya jiwa kamu itu menjadi ketentraman jiwa bagi mereka, dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Quran surah At-Taubah ayat 103. Wa qala Ibnu Abbas radhiyallahu anhum, haddatsani Abu Sufyan radhiyallahu anhu fazakara hadisan Nabi faqala ya muruna bis salati wa zakati was silati wa afafi. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, Abu Sufyan radhiyallahu anhu telah menceritakan kepadaku. Lalu beliau menyebutkan hadis Nabi Muhammad SAW. Kemudian beliau bersabda, beliau memerintahkan kami untuk sholat, zakat, menyambung silaturahim, dan menjaga kehormatan diri. Hadis riwayat Bukhari. Jika dilihat dari tekstual surah Al-Baqarah ayat 43 dan dari hadis Nabi Muhammad SAW, jelas dan terang benderang bahwa zakat itu hukumnya wajib, artinya berpahala jika dilakukan dan berdosa jika ditinggalkan. Dan jika orang-orang yang kaya menolaknya, maka dapat diambil secara paksa, bahkan dianggap kafir bagi yang mengingkari kewajibannya. Orang yang tidak mau membayar zakat sementara harta mereka memenuhi persyaratan tertentu, maka mereka akan mendapatkan azab di akhirat. Sementara itu, hadis ditegaskan agar dipersiapkan orang-orang yang ditugaskan untuk mengumpulkan dan mengalokasi zakat itu, serta menegaskan bahwa zakat harus dipungut, tidak diserahkan kepada keinginan orang-orang berzakat. Hal itu sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala, pungutlah itu dari kenyataan kekayaan mereka. Quran surah At-Taubah ayat 103. Syarat wajib zakat dan syarat sah zakat. Syarat wajib zakat mal adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah Islam, merdeka. Yang kedua adalah merdeka. Yang ketiga adalah memiliki hak milik sempurna. Yang keempat adalah halal. Yang kelima adalah berkembang. Yang keenam adalah mencapai nisab atau batas minimal zakat kecuali rikas atau tidak disyaratkan. Yang ketujuh lebih dari kebutuhan pokok. Yang kedelapan adalah bebas dari utang, dan selanjutnya adalah haul atau telah berlaku 1 tahun komariah. Pertama, Islam. Para ulama sepakat bahwa zakat diwajibkan hanya kepada orang Islam dan tidak ada kewajiban zakat atas orang yang tidak Islam atau orang kafir. Berdasarkan ijma ulama, oleh karena zakat adalah salah satu rukun Islam yang merupakan anggota tubuh paling utama. Karena itu orang kafir tidak mungkin diminta melengkapinya, serta bukan pula merupakan uang yang harus dibayarkan setelah masuk Islam atau mu'alaf. Para ulama mendasarkan hal itu dari Ibnu Abbas yang terdapat di dalam kedua kitab hadis sahih bahwa Rasulullah ketika mengutus Mu'az ke Yaman berkata, kau akan berhadapan dengan penganut Alkitab.
Oleh karena itu, tindakan pertama yang harus kau lakukan menyeru mereka agar meyakini bahwa tidak ada sesembahan yang hak selain Allah dan bahwa aku adalah utusan Allah. Jika mereka menaati hal itu, maka beliau beritahu mereka bahwa Allah telah mewajibkan kepada mereka 5 solat dalam sehari semalam. Jika mereka menaati hal itu, maka beritahu mereka bahwa Allah telah mewajibkan mereka untuk bersedekah atau zakat yang diambil dari orang-orang kaya dan diberikan kepada orang-orang yang fakir. Hadis riwayat Bukhari. Menurut Nawawi, hadis itu menunjukkan bahwa pengenaan hukum wajib di dunia hanyalah setelah seseorang masuk Islam. Bila zakat tidak diwajibkan kepada bukan muslim, maka zakat juga tidak sah seandainya dibayar oleh orang kafir, karena ia tidak memiliki persyaratan pertama, yaitu Islam. Yang kedua adalah merdeka. Zakat tidak wajib atas budak berdasarkan kesepakatan ulama, sebab dia tidak memiliki tuannya, karena dia dimiliki tuannya. Apa yang ada di tangan budaknya hanya saja kepemilikan tidak sempurna. Ulama Makkiyah mengatakan tidak ada kewajiban zakat pada harta budak. Tidak ada budak, tidak pula tuannya yang mengeluarkannya. Jadi zakat budak tidak dikeluarkan tuannya. Zakat hanya wajib pada kepemilikan sempurna, juga karena tuan tidak memiliki harta si budak. Zakat kekayaan anak-anak dan orang gila. Syekh Yusuf Al-Qaradawi mengatakan dalam kesimpulan yang ia ambil di antara perbedaan pendapat ulama tentang zakat terhadap kekayaan anak-anak dan orang gila adalah bahwa kekayaan anak-anak dan orang gila wajib zakat. Karena zakat adalah kewajiban yang disangkutkan dengan kekayaan, dengan demikian tidak dapat gugur dari anak-anak dan orang gila. Yang diminta untuk mengeluarkan zakat itu adalah wali anak-anak dan orang gila tersebut. Yang terbaik menurut sebagian ulama mazhab Hanafi adalah menyerahkan persoalan ini kepada pengadilan agama supaya tidak timbul banyak perbedaan pendapat tentang keputusannya. Selanjutnya adalah sempurna hak milik, yang artinya harta tersebut berada di bawah kontrol dan di dalam kekuasaan pemiliknya, atau seperti menurut sebagian ulama bahwa harta itu berada di tangan pemiliknya. Di dalamnya tidak tersangkut dengan hak orang lain dan ia dapat menikmatinya. Adapun yang menjadi alasan penetapan syarat ini adalah kepemilikan yang jelas, misalnya harta kamu atau harta mereka, dalam berbagai ayat Al-Quran dan hadis Nabi yang berkaitan dengan zakat. Misalnya firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Al-Ma'arij ayat 24-25 yang berbunyi, wallazina fi amwalihim haqqu ma'lum lis-sasili wal hamrum, yang artinya dan orang-orang yang dalam hartanya tersedia begitu bagian tertentu bagi orang-orang miskin yang meminta dan orang-orang tidak mempunyai apa-apa yang tidak mau meminta. Quran surah Al-Ma'arij 24-25. Juga di dalam hadis riwayat Imam Bukhari, riwayat Ibnu Abbas, jika Rasulullah SAW mengutus Mu'adz bin Jabal untuk menjadi qadhi di Yaman, seperti hadis yang telah dibacakan di atas. Alasan lain dikemukakan bahwa zakat itu pada hakikatnya adalah pemberian pemilikan kepada para mustahik dan para muzaki melalui amil zakat. Meskipun amil zakat sendiri adalah bagian dari mustahik, adalah suatu hal yang sangat tidak mungkin apabila seorang muzaki memberikan kepemilikan kepada orang lain atau mustahik, sementara dia sendiri muzaki bakalan pemilik yang sebenarnya. Persoalan timbul terkait harta yang dipinjamkan. Apakah zakatnya wajib atas orang yang meminjamkan berdasarkan bahwa ia adalah pemiliknya yang sebenarnya, ataukah atas orang yang meminjam berdasarkan bahwa dialah yang menggunakan dan memperoleh keuntungan dari pinjaman itu? Ataukah keduanya tidak wajib berzakat, atau sebaliknya keduanya sama-sama wajib berzakat? Abu Ubaid memandang bahwa boleh hukumnya menangguhkan pembayaran zakat piutang sampai berada kembali di tangan pemiliknya. Bila orang itu sudah menerima sedikit saja, maka orang itu harus mengeluarkan zakatnya untuk masanya yang lewat. Apabila hal itu tidak mengakibatkan pemborosan, tetapi apabila piutang itu tidak ada harapan untuk dikembalikan atau dianggap tidak ada harapan untuk dikembali, maka ia lebih setuju bahwa zakat yang dibayar di bunga itu tidaklah ada. Terdapat pula pendapat Abu Hanifah dan kawan-kawannya tentang piutang yang tidak mungkin diharapkan kembali, dan tentang kekayaan yang belum konkret pada umumnya, yaitu semua kekayaan yang tidak bisa dimanfaatkan. Oleh karena kekayaan yang tidak dapat dimanfaatkan oleh pemiliknya, maka pemiliknya itu tidaklah dapat dikatakan seorang kaya, sedangkan zakat hanya diwajibkan kepada orang-orang kaya. Persoalan selanjutnya
adalah upah atau pendapatan sejumlah tertentu kekayaan pegawai yang masih berada di tangan pemerintah atau badan-badan tempat mereka bekerja, berdasarkan bahwa kekayaan itu merupakan imbalan atau simpanan yang dimasukkan ke dalam rekening mereka, wajibkah kekayaan dikeluarkan zakatnya atau tidak? Jawaban pertanyaan itu tergantung kepada status kekayaan tersebut, apakah merupakan pemilikan penuh pegawai-pegawai tersebut atau tidak. Maksudnya, bisakah pegawai-pegawai itu menggunakan kekayaan itu dengan bebas sesuai dengan peraturan yang berlaku ataukah tidak? Dan apakah kekayaan itu hak penuh mereka ataukah hadiah dari pemerintah dan badan tersebut? Bila merupakan hadiah atau hibah, maka kedudukannya hanya bisa menjadi milik penuh bila sudah berada di tangan yang bersangkutan. Bila merupakan hak penuh pegawai itu, maka pemerintah atau badan tidak dapat mempermainkannya dan pegawai itu dapat mempergunakannya dengan bebas. Selanjutnya adalah keempat, halal. Harta tersebut harus didapatkan dengan cara yang baik atau halal. Artinya harta yang haram, baik secara substansi benda maupun cara mendapatkannya, jelas tidak dapat dikenakan kewajiban zakat, karena Allah Subhanahu wa taala tidak akan menerimanya. Hal ini sejalan dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 267 dan 188 serta Quran surah An-Nisa ayat 29 yang hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah di jalan Allah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untuk kamu, dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkannya darinya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya, melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya, dan ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji. Quran surah Al-Baqarah ayat 267. Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian dari yang lain di antara kamu dengan jalan yang batil. Dan janganlah kamu membawa urusan harta itu kepada hakim supaya kamu dapat memakan sebagian dari harta benda orang lain itu dengan jalan berbuat dosa padahal kamu mengetahui. Quran surah Al-Baqarah ayat 188. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. Quran surah An-Nisa ayat 29. Kekayaan yang diperoleh dengan cara yang tidak baik dan haram tidak termasuk ke dalam wajib zakat. Misalnya kekayaan yang diperoleh dari perampasan, pencurian atau korupsi, penipuan, penyogokan, riba, spekulasi dan lain-lainnya yang diperolehkan dengan jalan mengambil kekayaan orang lain dengan cara yang tidak dibenarkan Islam. Pada hakikatnya kekayaan diperoleh secara tidak sah itu dianggap bukan harta miliknya sekalipun ia mencampurkannya dengan kekayaan yang sah sehingga tidak bisa dipisah-pisahkan. Para ulama berkata bahwa seandainya suatu kekayaan yang kotor sampai nisab, maka zakat tidak wajib atas kekayaan itu, karena kekayaan itu harus dibebaskan dari tugasnya dengan mengembalikannya kepada yang berhak atau kepada ahli warisnya bila diketahui. Tetapi bila tidak diketahui, diberikan kepada fakir miskin sebagai sedekah biasa. Dalam hal ini seluruh kekayaan itu harus disedekahkan, tidak sebagian saja. Selanjutnya adalah berkembang. Harta tersebut berkembang atau berpotensi untuk dikembangkan seperti melalui kegiatan usaha, perdagangan, melalui pembelian saham atau ditabungkan, baik yang dilakukan sendiri maupun bersama orang atau pihak lain. Harta yang tidak berkembang atau tidak berpotensi untuk berkembang maka tidak dikenakan wajib zakat. Yang selanjutnya adalah mencapai nisab. Menurut pendapat jumhur ulama harus mencapai nisab, yaitu jumlah minimal yang menyebabkan harta terkena kewajiban zakat. Contohnya nisab zakat emas adalah 85 gram, nisab zakat hewan ternak kambing adalah 40 ekor dan sebagainya. Sedangkan Abu Hanifah berpendapat bahwa banyak atau sedikit hasil tanaman yang tumbuh di bumi wajib dikeluarkan zakatnya. Jadi tidak ada nisab. Adapun yang menjadi alasan jumhur ulama adalah berbagai hadis yang berkaitan dengan standar minimal kewajiban zakat. Selanjutnya adalah bebas dari utang. Hal ini disyaratkan oleh Hanifiyah pada zakat selain tanaman dan buah-buahan. Bila pemilik mempunyai utang yaitu menghabiskan atau mengurangi jumlah senisab itu, zakat tidaklah wajib kecuali bagi sebagian ulama fikih, terutama tentang kekayaan yang berkaitan dengan kekayaan tunai. Sebab perbedaan pendapat mereka adalah dalam hal cara membayar zakat. Pandangan mereka tentang zakat dan perbedaan pendapat mereka tentang hal itu sebagaimana terungkap dari pernyataan Ibnu Rushd, apakah zakat itu ibadah ataukah hak orang miskin yang mutlak ada dalam suatu kekayaan.
Mereka yang berpendapat bahwa zakat adalah hak fakir miskin mengatakan bahwa zakat tidak wajib atas kekayaan seseorang yang memiliki utang, oleh karena hak yang memberi utang lebih dulu masanya daripada hak fakir miskin tersebut. Dan selanjutnya adalah haul atau telah berlalu 1 tahun. Maksudnya adalah bahwa kepemilikan yang berada di tangan pemilik sudah berlalu masanya 12 bulan Komariah. Hitungan tahun zakat adalah Komariah bukan Syamsiah, berdasarkan kesepakatan ulama sebagaimana hukum-hukum Islam yang lain seperti puasa dan haji. Persyaratan setahun ini hanya buat ternak, uang atau tabungan, dan harta benda dagang, yaitu yang dapat dimasukkan dalam istilah zakat modal. Tapi hasil pertanian, buah-buahan, madu, logam mulia, harta karun, dan lain-lainnya yang sejenis tidaklah dipersyaratkan 1 tahun, dan semuanya itu dapat dimasukkan ke dalam istilah zakat pendapatan. Selanjutnya adalah syarat wajib zakat fitrah adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah Islam, hidup pada saat bulan Ramadan, memiliki kelebihan kebutuhan pokok malam dan hari raya Idul Fitri. Syarat sah zakat mal adalah sebagai berikut: niat, ijab kabul, dan doa. Hikmah dan manfaat zakat. Zakat adalah ibadah ma'aliyah ijma'iyah, ibadah harta yang memiliki dimensi sosial, memiliki posisi yang strategis dan menentukan, baik dilihat dari sisi ajaran Islam maupun dari sisi pembangunan kesejahteraan umat sebagai suatu ibadah pokok. Zakat adalah salah satu rukun ketiga dan rukun Islam yang 5, sebagaimana diungkapkan dalam berbagai hadis Nabi. Di dalam Al-Quran terdapat berbagai ayat yang memuji orang-orang yang secara sungguh-sungguh menunaikannya, dan sebaliknya memberikan ancaman bagi orang-orang yang sengaja meninggalkannya. Banyak hikmah dan manfaat yang besar dari mulia dalam ibadah zakat, baik yang berkaitan dengan orang yang berzakat atau muzaki, penerimanya atau mustahik, harta yang dikeluarkan zakatnya maupun bagi masyarakat keseluruhan. Hikmah dan manfaat ditunaikannya zakat adalah: yang pertama, sebagai perwujudan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, menyukuri nikmatnya dan menumbuhkan akhlak mulia dengan rasa kemanusiaan yang tinggi. Yang kedua adalah zakat merupakan hak mustahik, maka zakat berfungsi untuk menolong, membantu dan membina mereka, terutama fakir miskin, ke arah kehidupan yang lebih baik dan lebih sejahtera, sehingga mereka dapat memenuhi kebutuhan hidupnya dengan layak, dapat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, terhindar dari bahaya kekufuran, sekaligus menghilangkan sifat iri, dengki, dan hasad yang mungkin timbul dari kalangan mereka ketika mereka melihat orang kaya yang memiliki harta yang banyak. Yang ketiga adalah sebagai pilar amal bersama atau jama'i antara orang-orang kaya yang bercukupan hidupnya dan para mujahid yang seluruh waktunya digunakan untuk beribadah atau berjihad kepada Allah di jalannya, yang karena kesibukannya tersebut ia tidak memiliki waktu dan kesempatan untuk berusaha dan berikhtiar bagi kepentingan nafkah diri dan keluarganya. Yang keempat adalah zakat merupakan salah satu bentuk konkret dari jaminan sosial yang disyariatkan oleh ajaran Islam. Melalui syariat zakat, kehidupan orang-orang fakir miskin dan orang-orang yang menderita lainnya akan menjadi perhatian dengan baik. Zakat merupakan salah satu bentuk pengejawantahan perintah Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa melakukan tolong-menolong dalam kebaikan dan takwa. Yang kelima adalah sebagai salah satu sumber dana bagi pembangunan secara sarana maupun prasarana yang harus dimiliki umat Islam, seperti sarana ibadah, pendidikan, kesehatan, sosial maupun ekonomi, sekaligus sarana pengembang kualitas sumber daya manusia muslim. Pengelolaan zakat. Dalam menjalankan tugasnya, amil zakat adalah seorang atau kelompok orang yang diangkat oleh pemerintah untuk mengelola pelaksanaan ibadah zakat. Makna persaudaraan, cinta antar masyarakat yang sama, berpartisipasi dalam mendekatkan berbagai kelompok masyarakat dan menjaga tingkat kecukupan untuk sesama. Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagai amil, dalam melaksanakan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pengumpulan, pendistribusian, pendayagunaan, serta pelaporan dan pertanggungjawaban pengelolaan zakat, semestinya amil memiliki etika dan adab sebagai berikut. Yang pertama adalah sidik, yang kedua amanah, yang ketiga fatonah, yang keempat tablik, yang kelima adil, yang keenam memahami hukum-hukum zakat, yang ketujuh mampu melaksanakan tugas keamilan, memiliki akhlak yang terpuji, bertutur kata yang baik dan santun, berpakaian yang syar'i, melayani muzaki dan mustahik dengan hati yang ikhlas, tidak menerima hadiah dari muzaki dalam kaitan tugas sebagai amil,
Tidak memberi hadiah kepada muzaki yang berasal dari harta zakat atau dari harta yang lainnya, misalnya memberi voucher jika muzaki menunaikan zakat. Tidak merokok atau melakukan perbuatan tercela lainnya. Mendoakan muzaki baik secara langsung ataupun tidak langsung secara mengirimkan, seperti mengirimkan email atau mengirimkan pesan singkat melalui media elektronik, cetak dan lain sebagainya. Jenis zakat yang pertama adalah zakat fitrah. Zakat fitrah diwajibkan pada tahun kedua Hijriah, yaitu tahun diwajibkannya puasa bulan Ramadan. Zakat fitrah wajib ditunaikan setiap orang muslim yang merdeka yang memiliki makanan pokok melebihi kebutuhan dirinya sendiri dan keluarganya untuk sehari semalam. Ukuran zakat fitrah adalah satu sa sama dengan 1,6 liter Mesir, yaitu 11,3 wadah Mesir. Sebagaimana dinyatakan dalam syarah Darir yang lain, ia sama dengan 2.167 gram. Menunaikan zakat dengan uang. Imam As-Sawri, Abu Hanifah, dan Ashanya berpendapat bahwa mengeluarkan harganya itu diperbolehkan dalam bentuk uang. Hal itu diriwayatkan pula dari Umar bin Abdul Aziz serta Hasan al-Basri. Rawi Ibnu Abu Saibah dari Aun berkata, aku telah mendengar surat dari Umar bin Abdul Aziz yang dibacakan pada Abdi, gubernur Basrah, bahwa diambil dari haji pegawai kantor masing-masing setengah dirham. Imam Hasan berkata, tidak mengapa dikeluarkan beberapa dirham untuk zakat fitrah. Waktu menunaikan zakat fitrah. Waktu untuk menunaikan zakat fitrah menurut Imam Syafi'i adalah boleh sejak dari permulaan awal Ramadan. Karena sebab dari zakat fitrah itu adalah berpuasa di bulan Ramadan dan berbuka puasa dan bukan daripadanya. Ulama sepakat bahwa zakat fitrah tidak gugur kewajibannya jika ditunda pembayarannya melebihi waktu yang diwajibkan. Namun ia masih menjadi utang dan tanggungan yang harus dibayar meskipun harus dikeluarkan di akhir hayat. Jumhur ulama sepakat tidak mengakhiri zakat fitrah melewati sholat hari raya. Orang yang berhak menerima zakat fitrah adalah golongan orang yang berhak menerima zakat sebagaimana dinyatakan dalam Quran surah At-Taubah ayat 60. Orang yang tidak berhak menerima zakat fitrah adalah menurut Syekh Yusuf Al-Qaradawi bahwa selama zakat fitrah itu adalah zakat, maka tidak boleh menyerahkan kepada orang yang dilarang menerima zakat harta seperti orang kafir yang memerangi Islam, orang murtad, orang fasik yang merusak agama Islam dan dengan kefasikannya, orang kaya baik dengan harta maupun dengan usahanya, atau penganggur yang sanggup berusaha. Zakat mal. Objek zakat mal, zakat emas, perak, dan uang. Kewajiban mengeluarkan zakat emas dan perak setelah memenuhi persyaratan tertentu dinyatakan dalam Quran surah At-Taubah ayat 34-35. Harta lain yang juga termasuk kategori emas dan perak adalah logam mulia, batu mulia atau sejenisnya, simpanan seperti tabungan, deposito, dan sejenisnya. Syarat-syarat zakat emas atau perak dan uang mencapai nisab, berlalu 1 tahun atau haul, sempurna hak milik, lebih dari kebutuhan pokok, bebas dari utang yang menyebabkan kurangnya dari nisab. Nisab kadar zakat emas, perak, dan uang. Nisab emas adalah 20 miskol atau dinar. 1 dinar setara dengan 4,25 gram. Maka nisab emas adalah 20 kali 4,25 gram sama dengan 85 gram dan kadarnya adalah 2,5%. Nisab perak adalah 200 dirham atau 1 dirham sama dengan 2,975 gram. Maka nisab perak adalah 200 kali 2,975 gram sama dengan 595 gram. Zakat surat-surat berharga. Zakat saham, salah satu bentuk harta yang berkaitan dengan perusahaan dan bahkan berkaitan dengan kepemilikannya adalah saham. Pemegang saham adalah pemilik perusahaan yang mewakilkan kepada manajemen yang menjalankan operasional perusahaan. Zakat saham dianalogikan pada zakat perdagangan baik nisab maupun kadarnya, yaitu nisabnya senilai 85 gram emas dan kadarnya sebesar 2,5%. Memberikan contoh, jika seorang memiliki saham senilai 1000 dinar, kemudian di akhir tahun mendapatkan dividen atau keuntungan sebesar 200 dinar, maka ia harus mengeluarkan zakat sebesar 2,5% dari 1000
1,200 dinar atau 30 dinar. Sementara itu Muktamar Internasional pertama tentang zakat menyatakan bahwa jika perusahaan telah mengeluarkan zakatnya sebelum dividen dibagikan kepada para pemegang saham, maka para pemegang saham tidak perlu lagi mengeluarkan zakat. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan tentang fatwa-fatwa MUI tentang zakat. Lebih kurangnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.